Pernahkah kalian mendengar tentang perdebatan panas seputar garis keturunan di kalangan komunitas Arab Indonesia pada awal abad ke-20? Ya, tepatnya antara tahun 1910 hingga 1930, terjadi polemik yang cukup menggemparkan. Mari kita telusuri bersama. Semua bermula pada 17 Juli 1905, ketika sebuah organisasi bernama Al-Jamiyat Al-Khairiyah, atau lebih dikenal sebagai Jamiatul Khair, didirikan di Batavia. Organisasi ini menjadi wadah bagi orang Arab atau keturunan Arab di Hindia Belanda. Salah satu tokoh terkemukanya adalah Ahmad Surkati, seorang ulama asal Sudan yang bergabung pada Oktober 1911. Nah, kehadiran Surkati ini ternyata membawa angin perubahan. Sebagai cendekiawan yang terpengaruh oleh gagasan reformis Muhammad Abduh, ia mengusung ide kesetaraan dalam Islam. Pada pertemuan anggota Jamiatul Khair di Solo tahun 1913, Surkati menegaskan bahwa Islam menjunjung persamaan dan menolak diskriminasi berdasarkan keturunan, harta, atau pangkat. Pernyataan ini tentu saja mengundang reaksi keras dari kalangan Said, kelompok yang mengklaim keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Mereka merasa posisi istimewanya terancam oleh gagasan Surkati. Tapi, apa sebenarnya yang membuat isu nasab ini begitu sensitif? Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan Undang-Undang tahun 1854 yang membagi masyarakat menjadi 3 kelas, Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Orang Arab masuk kategori Timur Asing, yang kemudian dibedakan lagi antara Said dan non-Said. Jadi, status keturunan memiliki pengaruh besar dalam struktur sosial saat itu. Akibat perbedaan pandangan yang tajam, Surkati akhirnya mendirikan organisasi baru pada 6 September 1914 bernama Jamiat Al-Islam wal Irsyad Al-Arabiyah, atau Al-Irsyad. Organisasi ini lebih inklusif, membuka keanggotaan bagi Arab non-Said dan Pribumi, namun menutup pintu bagi Said. Bahkan, dalam anggaran dasarnya, seorang Said tidak diperbolehkan menjadi pengurus. Konflik antara kelompok Said dan non-Said pun semakin memanas, dikenal sebagai konflik Alawi Irsyadi. Banyak aspek yang diperdebatkan, termasuk praktik takbil, yaitu tradisi mencium tangan sebagai bentuk penghormatan kepada Said. Surkati menolak praktik ini, menilai bahwa penghormatan seharusnya didasarkan pada ilmu dan akhlak, bukan keturunan semata. Menariknya, polemik ini tidak hanya berdampak pada komunitas Arab, tetapi juga mempengaruhi masyarakat pribumi. Beberapa tokoh pribumi mulai mempertanyakan legitimasi status sosial yang berbasis keturunan. Mereka melihat bahwa perjuangan melawan kolonialisme seharusnya didasarkan pada persatuan tanpa memandang garis keturunan. Selain itu, perdebatan ini juga memicu diskusi lebih luas tentang identitas dan integrasi komunitas Arab dalam masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan mendorong asimilasi dan peran aktif dalam perjuangan kemerdekaan, sementara yang lain lebih konservatif, mempertahankan identitas kultural dan tradisi leluhur. Lalu, bagaimana polemik ini berakhir? Meskipun tidak ada resolusi resmi, perdebatan ini perlahan mereda seiring dengan perubahan zaman dan dinamika sosial. Namun, jejaknya masih terasa dalam diskusi tentang identitas, kesetaraan, dan peran keturunan dalam masyarakat kita hingga hari ini. Jadi, apa pendapat kalian tentang polemik nasab ini? Apakah relevan dengan konteks saat ini? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar sejarah dan budaya Indonesia.